Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan prima ya untuk mengakses materi e-learning kita. Kita di minggu ini akan mencoba menggunakan fasilitas e-learning. Jadi kalian sangat dituntut sekali untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Dan ini adalah video yang dibuat untuk memfasilitasi belajar mandiri kalian. Tentu saja dari presentasi yang disampaikan ini akan terasa sangat terbatas karena materi yang terdapat dalam chapter 13 yang akan kita bahas hari ini itu sangat banyak. Kalian saya minta untuk juga mempelajari buku dan bahan-bahan lain yang relevan dengan chapter 13 ini ya. Nah, kita hari ini masih membahas mengenai P yang ketiga nih dalam marketing mix ya. Kita bicara kemarin telah berdiskusi mengenai place ataupun distribution ya, place ataupun distribution itu adalah P yang ketiga dalam marketing mix. Nah, kemarin kita sudah sepakati, kita sudah tahu semua bahwa yang namanya marketing intermediaries itu adalah merupakan salah satu bentuk dari place ataupun distribution, di mana marketing intermediaries-nya kita bagi kedua gitu ya, dalam dua kategori, yaitu adalah retailing and wholesaling gitu ya. Nah, ini adalah slide simpulan dari chapter 13 yang kami buat secara tim. Ini saya sadur dari rekan pengajar saya. Mudah-mudahan slide dan video yang disampaikan ini bisa mampu memberikan sedikit tambahan pengetahuan bagi kalian ya dalam aktivitas belajar mandiri. Oke. Nah, di chapter ini kita akan mendiskusikan lebih jelas nih, apa sih bedanya retailer dan wholesaler gitu ya. Mereka kan sebagai marketing intermediary ya, mereka sebagai perantara pemasaran, fungsinya tentu saja beda antara retailer dan wholesalers gitu ya. Ada dua jenis perbedaan gitu ya antara dua intermediary ini gitu ya. Nah, kemarin kita sempat membahas kenapa sih yang namanya perusahaan itu membutuhkan marketing intermediary, kenapa sih yang namanya customer itu juga membutuhkan perantara, membutuhkan marketing intermediary gitu ya. Nah, kemarin sudah kita sepakati gitu ya dalam dua gambar yang berbeda. Asumsi yang pertama itu adalah asumsi mengenai tidak adanya marketing intermediaries, dan asumsi yang kedua adalah dengan adanya marketing intermediaries. Nah, dari gambaran minggu lalu, teman-teman masih ingat, dari sisi manufacturer gitu ya, dari si produsen, dengan adanya marketing intermediary ini perusahaan ataupun produsen terbantu gitu ya, karena dari segi kontak mereka hanya melakukan satu kali kontak untuk mendapatkan beberapa customer segmen yang berbeda. Begitupun dengan customer nih teman-teman ya, teman-teman yang masih ingat minggu kemarin kita juga membahas bahwa yang namanya customer itu juga ini ya, mendapatkan keuntungan dengan adanya marketing intermediary gitu ya, karena mereka lebih lebih efektif dan efisien juga gitu. Ketika mereka membutuhkan barang banyak dalam kategori yang berbeda, mereka tidak perlu langsung mengontak kepada produsen. Mereka hanya tinggal datang kepada marketing intermediary, kepada retailer ataupun wholesaler, dan mereka akan mendapatkan barang yang mereka inginkan secara cepat gitu ya. Nah, hari ini kita akan lebih jelas lagi nih, apa sih bedanya retailers dan wholesalers ini gitu ya. Oke. Nah, ini adalah LO yang akan kita bahas dalam sesi e-learning ini. Yang pertama adalah perbedaan antara retailing and wholesaling gitu. Yang kemudian yang kedua adalah tipe-tipe retailer, dan yang ketiga kita akan bicara mengenai keputusan-keputusan yang terkait dengan retailer itu apa saja. Kemudian nanti juga sama gitu ya, kita bahas tipe-tipe wholesalernya seperti apa, kemudian keputusan penting apa yang berkaitan dengan wholesalers gitu ya. Nah, di sini antara retailing dan wholesaling gitu ya, itu bedanya apa? Bedanya yang pertama, ini bisa dilihat ya teman-teman, di buku ada yang namanya retailing, menuliskannya ada yang namanya retailer gitu ya. Teman-teman jangan pusing karena ini berkaitan dengan hal yang sama gitu ya. Kalau retailing belakangnya ing gitu ya, retailing dan wholesaling itu berkaitan dengan aktivitas pekerjaannya. Sementara kalau misalnya retailer dan wholesalers itu adalah orang yang melakukan pekerjaannya gitu ya. Oke.
Nah, perbedaannya di sini dapat dilihat nih, gitu ya, dari gambaran dua gambar ini bisa kelihatan apa sih bedanya antara retailer dan wholesaler, apa sih bedanya retailing dan wholesaling, gitu ya. Nah, di sini bedanya adalah ini, adanya perantara, gitu ya. Di sini retailer itu bisa langsung kepada consumer, melakukan kontak langsung kepada customer. Mereka melakukan yang namanya direct sales. Sementara yang namanya wholesales gitu ya, wholesalers gitu ya, mereka membutuhkan middleman, membutuhkan perantara supaya menyampaikan produk kepada konsumen gitu ya. Nah, berdasarkan definisinya, Kotler itu menyebutkan retailing includes all the activities in selling product or service directly to final consumer for their personal non-business use gitu ya. Jadi retailing ini adalah aktivitas yang menjual langsung pada konsumen yang digunakan untuk kebutuhan personal, tidak untuk aktivitas bisnis gitu ya. Kemudian yang kedua di sini wholesaling itu didefinisikan all the activities in selling goods and service to those buying them for resale or business use. Nah, di sini terjelas gitu ya, semakin terjelaskan di sini bedanya antara retailing dan wholesaling. Kalau retailing itu non business use atau kita kategorikan ke dalam business to consumer B2C ya, sementara wholesalers ini masuknya ke dalam kategori B2B atau business to business. Jadi wholesaler ini adalah orang yang menjual kepada orang yang akan bersedia menjualkan lagi atau business to business gitu ya. Nah, jelas dari aktivitas pelayanan dan penjualannya ya. Kalau misalkan retailer itu langsung kepada customer gitu ya. Mereka melakukan aktivitas bisnisnya adalah B2C, sementara wholesalers itu adalah aktivitasnya B2B. Mereka menjual kepada businessman. Mereka menjual kepada middleman yang mungkin mereka akan menjual barangnya kepada consumer gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih sekarang namanya perusahaan membutuhkan wholesalers gitu ya? Kemarin kan apa ya, sudah kita bahas juga gitu ya, tadi di awal di pengantar juga sudah dibahas. Kenapa sih yang namanya perusahaan itu, produsen itu nggak langsung ngirim ke retailer atau misalkan produsen atau perusahaan langsung menjual kepada consumers gitu ya. Nah, di sini tetap peran dari wholesalers itu sangat penting gitu ya. Coba bayangkan saja ketika sebuah perusahaan mengirim barang kepada retailer. Sebuah perusahaan, sebuah manufacturer langsung mengirim barang kepada customer. Berapa banyak kontak yang harus kita lakukan gitu ya. Berapa banyak rupiah yang terbuang ketika kita mengirimkan barang kepada retailer kita yang tersedia di seluruh penjuru gitu ya. Penjuru tanah air misalkan ya. Tapi ketika kita punya wholesalers, kita hanya tinggal kontak mereka, biarkan mereka yang mendistribusikannya kepada retailers gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari wholesalers gitu ya. Yang pertama adalah decreasing the cost, mengurangi biaya. Contohnya tadi adalah misalkan biaya pengiriman gitu ya. Biaya pengiriman akan lebih efektif dan efisien manakala kita menggunakan wholesaler gitu. Kemudian yang kedua nih. Yang kedua, fungsi dari wholesalers itu adalah market information. Wholesaler itu mereka lebih apa ya, lebih tune in dengan kondisi pasar sehingga mereka akan tahu kondisi pasar. Mereka akan tahu perubahan selera konsumen yang terjadi. Contohnya misalkan sekarang pada saat pandemi, customer itu cenderung menginginkan apa? Misalkan dari produk deterjen misalkan, produk apa alat-alat kesehatan, mereka kan tahu passion dari customer itu seperti apa sehingga mereka dapat mengirimkan informasi kepada produsen. Informasi yang disampaikannya misalkan, oh sekarang zamannya pandemi gitu, dibutuhkannya adalah produk-produk yang aromanya aroma citrus misalkan, aroma-aroma apa seperti karbol dan lain sebagainya misalkan, itu disampaikan kepada produsen sehingga produsen mampu memperbanyak produk yang sesuai dengan keinginan customer gitu. Kemudian yang ketiga nih, ini fungsi dari wholesaler yang lain. Mereka melakukan fungsi selling and promoting. Aktivitas selling dan promosi yang mereka lakukan gitu ya, yang dilakukan oleh wholesaler itu mereka lebih tepat sasaran karena mereka sangat engage sekali gitu ya, kontak erat sekali dengan customer sehingga mereka tahu caranya bagaimana mereka menawarkan barang kepada customer maupun kepada middleman gitu. Jadi itu adalah alasannya kenapa yang namanya perusahaan masih membutuhkan wholesalers. Meskipun misalkan perusahaan mampu menjual produk langsung kepada retailer ataupun kepada konsumer itu sendiri. Tapi banyak sekali keuntungan yang didapatkan pada saat kita menggunakan marketing members, marketing channel members berupa wholesalers gitu ya.
Oke. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan nanti bahas di forum chat ataupun bisa langsung pada WhatsApp, silahkan saya persilahkan. Kemudian berikutnya ini adalah pembahasan mengenai jenis-jenis retailer, teman-teman. Di sini jenis-jenis retailer itu terbagi ke dalam 4 kategori. Ada amount of service, ada product line, ada relative price, dan ada berdasarkan organizational approach. Nah, ini adalah tipe-tipe daripada retailer. Nah, yang pertama, ini adalah tipe retailer yang kita kategorikan berdasarkan banyaknya jumlah layanan yang kita berikan. Di sana kategorinya ada yang namanya self-service retailer, gitu ya. Nah, kalau misalkan self-service retailers ini contohnya adalah retailer-retailer atau pengecer-pengecer yang tidak memberikan layanan khusus. Kita melakukan self service gitu ya. Kita butuh barang gitu ya, kita datang ke tokonya, datang ke retailernya, kita melakukan ambil barang sendiri, kita packing sendiri, kemudian kita bayar. Contohnya misalkan ini adalah Indomaret ataupun Alfamart ya. Di sana kita melakukan yang namanya self service shopping gitu ya. Nah, biasanya yang berkaitan dengan self service retailers ini adalah mereka yang menjual barang-barang FMCG, fast moving consumer goods gitu ya, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua berdasarkan tipe jasa ataupun pelayanan yang diberikan gitu ya. Retailer ini dikategorikan sebagai limited service retailer. Contohnya adalah department store ataupun Matahari, kalau misalnya saya sebut merek gitu ya, Matahari ataupun Ramayana. Nah, di sini ada disebutkan limited service karena selain kita bisa self service, tapi kita juga membutuhkan bantuan dari mereka. Contohnya ketika kita melakukan belanja pakaian gitu ya, model-modelnya sudah terpampang jelas gitu ya. Tapi untuk menentukan ataupun mengambil ukurannya, kita membutuhkan bantuan daripada penjualnya. Kita membutuhkan bantuan. Kita ngambil modelnya seperti ini, kemudian ingin nomornya seperti apa, nomornya ukurannya berapa, kemudian diambilkan. Itu adalah contoh dari limited service retailers. Kemudian yang ketiga nih, full service retailers. Nah, ini juga salah satu kategori retailers yang berdasarkan pelayanan yang diberikan. Contoh dari full service retailers ini adalah mulai dari awal sampai kepada transaksi perpindahan barang itu kita dilayani gitu ya, dari awal dilayani. Ketika pada saat kita datang, kita memilih produk, kita dipilihkan, kita dibuatkan, sampai ke pembayaran kita dilayani. Contoh dari full service retailer ini adalah Apple Store gitu ya. Kalau teman-teman mampir ke Apple Store, itu bentuknya seperti itu, ada full service retailers. Atau misalkan teman-teman yang sering beli obat ke apotik misalkan, itu adalah contoh dari full service retailer gitu ya, dimana kita datang ke sana, kita dilayani, butuh obat apa, minta resepnya kita berikan, resepnya dibuatkan obatnya, kemudian diberikan kepada kita. Itu adalah full service retailer gitu ya. Nah, kemudian tipe yang kedua itu adalah retailer yang dikategorikan berdasarkan lini produk. Nah, berdasarkan lini produk ini dikategorikan menjadi specialty store. Nah, teman-teman sudah pernah, saya rasa ya, sudah pernah sering sekali berkunjung kepada specialty store, gitu ya. Nah, specialty store ini adalah toko ataupun pengecer yang menjual kategori produk yang sama. Kalau dia jual buku atau alat tulis, gitu ya, ya semua yang dia jual ada berkaitan dengan buku, alat tulis, dan sebagainya. Kalau misalkan dia menjualnya CD ataupun kaset, yang dia jual adalah CD ataupun kaset. Contohnya specialty store di sini adalah Gramedia ataupun misalkan di Setara gitu ya. Kemudian yang kedua nih, kategori yang kedua adalah department store. Kalau department store itu adalah eceran yang berskala besar, teman-teman. Eceran yang berskala besar, contohnya adalah Matahari ataupun Ramayana ataupun Sarinah, ya, itu adalah contoh dari department store. Mereka eceran, tapi mereka juga mampu menyediakan barang dengan skala besar gitu. Kalau misalnya kita beli sedikit boleh, beli banyak juga boleh. Kemudian yang ketiga nih, kategori supermarket. Kalau supermarket ini adalah eceran gitu ya, eceran dengan berbagai macam produk.
jenisnya banyak gitu ya, ada kebutuhan dapur, ada kebutuhan fashion, ada kebutuhan yang lain-lain. Mereka masukkan di sana semua, kemudian bentuknya adalah self service. Contohnya seperti apa ya, Borma mungkin ya. Kalau di kita kemudian ada Jogja ataupun Hypermart mungkin ya. Dan yang keempat nih kategori dari produk line retailer itu adalah convenience store. Kalau convenience store ini adalah contohnya seperti Alfamart ataupun apa ya, lebih cocok mungkin Circle K ya. Kalau Alfamart dan Indomaret saya nggak tahu nih, ini masuk ke dalam convenience store atau bukan. Karena yang dimaksud dengan convenience store itu katanya adalah eceran dalam skala kecil, kemudian dekat dengan kita dan tempatnya nyaman gitu. Kalau convenience store itu tempatnya harus nyaman. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya Alfamart sama Indomaret nyaman nggak gitu ya. Karena mereka kan kalau di toko di Alfamart, di store-store tertentu, kita kadang masuk ke sana juga susah, penuh sesak dengan barang gitu ya. Kita hanya disediakan space sempit gitu ya. Sementara kalau misalkan contoh dari convenience store yang real itu adalah misalkan saya katakan Circle K, karena di sana enak banget, nyaman banget gitu ya. Banyak teman-teman yang belanja di sana mendapatkan kenyamanan. Kemudian tipe retailer yang ketiga itu adalah ini relative price gitu ya. Ini juga bisa kategorikan sebagai jenis retailer yang berbeda gitu ya daripada yang lain. Di sini contohnya adalah discount store ataupun off price retailer gitu. Apa sih itu discount store? Discount store itu adalah retailer ataupun pengecer yang menyediakan harga dengan sangat murah gitu ya. Menyediakan harga murah, kemudian pelayanannya minimal gitu ya. Mereka bisa murah karena mereka menyediakan pelayanan yang minimal gitu ya. Contohnya kalau misalkan di kita itu ada, kalau di Jakarta ada yang namanya Goro gitu ya dulu, kemudian di kita ada yang namanya Lotte Mart juga gitu. Kita kalau misalkan belanja ke Lotte, belanjanya dalam jumlah yang banyak itu akan murah gitu ya, karena kita di sana belanja sendiri, kemudian kita harus bawa tas belanja sendiri gitu ya, karena itu yang menjadikannya murah gitu. Kemudian contoh dari relative price itu adalah off price retailers gitu. Apa sih off price retailers? Itu adalah penjualan yang memberikan diskon khusus kalau misalkan dia menjadi member gitu. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan harga khusus harus jadi member dulu, harus ada kartunya. Dengan kartu ini ada tambahan diskon misalkan sebesar 20%. Nah, itu adalah retailer tipe gitu ya, tipe retailer berdasarkan relative price. Mereka menggunakan pembedaan dari segi harga gitu ya. Oke. Nah, kemudian tipe yang lain juga ada yang berkaitan dengan organizational approach gitu ya, berdasarkan pendekatan, berdasarkan jenis-jenis organisasi mereka. Apakah mereka merupakan satu korporasi gitu ya, merupakan satu rantai korporasi, mereka merupakan retail, tapi retailnya korporasi. Kemudian ada juga kategori-kategori lain seperti voluntary chain, ada retailer kooperatif, dan ada yang namanya franchise. Nah, teman-teman, kalau misalnya ingin jelasnya silahkan cek lagi di bukunya gitu ya, supaya lebih jelas informasi mengenai organizational approach retailer types-nya. Oke. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan marketing strategi pada retailer gitu ya. Ini mungkin akan lebih relevan manakala kita lihat bagaimana kondisi retail saat ini gitu ya. Kondisi retail saat ini apalagi sekarang berkaitan dengan zamannya digital, zamannya teknologi gitu ya. Artinya retail marketing strateginya harus diarahkan kepada how to survive in today retail competition. Sementara kan sekarang kompetisinya sudah sangat masif sekali ya, kompetisinya sudah sangat kompetitif sekali gitu ya. Ada retail offline, ada online, kemudian ada off store, kemudian ada marketplace dan lain sebagainya. Lalu apa yang dilakukan oleh retail marketing strategi gitu ya. Nah, ini adalah bahasan dari manajemen retail teman-teman, tapi kita bahas sedikit gitu ya dalam dasar-dasar pemasaran. Nah, yang harus dilakukan oleh retail gitu ya untuk menghadapi kondisi persaingan seperti sekarang ini, khususnya dengan kehadiran teknologi,
mereka harus terus melakukan yang namanya inovasi gitu ya. Kehadiran teknologi terhadap kondisi retail itu sangat membawa perubahan gitu ya, dengan adanya online, dengan teknologi digital gitu ya. Sekali lagi yang namanya retail ini harus menciptakan inovasi dan perubahan. Retail ini harus mampu menciptakan value, teman-teman, agar tetap dibutuhkan oleh konsumen. Apakah dengan menghadirkan belanja online, belanja virtual, ataupun dengan teknologi-teknologi inovasi yang lain, gitu ya. Nah, gimana sih sekarang caranya supaya retailer ini mampu menciptakan value bagi customer, gitu ya? Gimana supaya mereka tetap dibutuhkan oleh customer? Yang harus dilakukan itu adalah menciptakan value, gitu ya. Creating value for targeted retail customer. Gimana caranya untuk menciptakan value? Ya, kita breakdown ke dalam retail strateginya, teman-teman. Ke dalam retail strateginya ini berkaitan dengan strategi secara umum gitu ya. Kalau marketing yang namanya strategi berkaitan dengan STP. Ada segmenting, targeting, dan positioning. Nah, ini harus diterapkan. Kemudian setelah STP dilakukan, apa yang berikutnya kita lakukan pendekatan? Kita lakukan pendekatan terhadap marketing mix-nya. Kita bicara yang namanya retail marketing mix. Kita bicara tentang produknya, kita bicara tentang harganya, kita bicara tentang bagaimana cara mengkomunikasikannya, kemudian bagaimana cara kita menyampaikannya kepada customer. Nah, ini berkaitan dengan retail marketing mix. Nah, oke, supaya lebih jelasnya kita lihat gitu ya, berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh retail. Ini adalah contoh dua macam retail yang berkaitan dengan fast food ya. Mereka retail di bidang fast food, mereka melayani langsung customer dalam hal fast food. Ada dua perusahaan yang berbeda ya, meskipun mereka secara langsung tidak head to hand, tapi mereka menjual produk yang sama, yaitu misalkan kita katakan mereka menjual fast food, mereka menjual burger gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kita sudah mengenal yang namanya McDonald's ya, tapi di Indonesia ini belum ada yang namanya In-N-Out Burger gitu ya. Ini contoh dari bukunya disampaikan seperti ini. Ini adalah strategi berbeda yang digunakan oleh perusahaan yang menjual produk sejenis. Yang pertama adalah In-Out Burger. In-Out Burger ini mereka strateginya adalah growing slowly and not changing gitu ya. Mereka sangat tidak mau berubah gitu ya, mereka mau berkembang gitu ya, mereka mau bertumbuh tapi dengan cara pelan-pelan, dan mereka tidak mau merubah hal-hal yang menurut mereka ini jadi jati diri mereka. Berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh McD gitu ya. Strategi yang mereka lakukan ini adalah growing rapidly and expanding both its menu and location. Sehingga dengan strategi yang dilakukan oleh McD ini, mereka mempunyai 36.000 toko di 100 negara gitu. Ini sangat cepat sekali gitu ya, rapid sekali. Sementara yang namanya In-N-Out Burger gitu ya, mereka hanya memiliki 300 toko di 5 negara bagian di Amerika gitu ya. Ini sangat lambat sekali gitu ya. Kemudian dari positioningnya di sini In-N-Out Burger ini memiliki positioning quality you can taste, fresh burger, no freezer, no microwave. Artinya mereka nilai-nilai ini yang mereka tanamkan gitu ya. Ketika customer datang ke In-N-Out Burger, mereka mendapatkan burger yang fresh, tidak berasal dari freezer gitu ya. Kemudian juga tidak menggunakan microwave. Itu sangat fresh sekali. Berbeda dengan McD yang positioningnya tidak seperti itu. Mereka adalah makanan cepat saji, ready kapan saja, kemudian cepat gitu ya. Tidak tidak menyasar yang namanya originality misalkan ya. Oke, itu adalah contoh dari retail strategi yang berbeda. Kemudian kita balik lagi nih teman-teman, sebetulnya apa sih yang perlu menjadi sebuah keputusan dalam retailer ini? Tadi retail strategi sudah sedikit dicontohkan ya. Berikutnya adalah ini mengenai marketing mix-nya. Meskipun dalam marketing mix itu kita hanya membahas 4P, tapi dalam aktivitas bisnis retail ada tambahan-tambahan lain yang perlu kita masukkan ke dalam 4P-nya ini. Gitu ya. Karena tidak melulu berbicara tentang 4P kalau retail, karena mereka kan berhubungan dengan customer, mereka juga berhubungan dengan manufacturer gitu ya. Contohnya dalam produk gitu ya. Dalam produk ini yang
dilakukan oleh retail itu nggak hanya produknya itu saja, mereka akan menjual apa saja gitu ya. Tapi mereka harus mempertimbangkan jenis-jenis produk yang dapat mereka jual apa saja. Makanya yang namanya retail ini kan mereka sangat mempertimbangkan gitu, ngambil produk dari mana gitu ya, produknya jual apa saja karena itu berkaitan dengan customer-customer mereka gitu ya. Kemudian selain produk, jenis variasi produk yang dipertimbangkan adalah servisnya. Bagaimana sih layanan yang kita berikan? Apakah tadi full service atau limited service ataupun no service sekalian gitu, karena itu berkaitan dengan customer. Mereka yang langsung kontak erat dengan customer. Penentuan jenis pelayanan yang diberikan itu akan bergantung kepada strategi, bergantung kepada tujuan dari yang namanya toko tersebut melayani customer gitu ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga adalah atmosfer tokonya nih, nuansa tokonya gitu ya, atmosfer ruangannya dan lain sebagainya. Kalau misalkan tujuannya ingin meningkatkan kenyamanan, ya dibuat sebaik mungkin atmosfer ruangannya yang nyaman gitu ya. Tokonya tidak berserakan gitu ya, kemudian tertata rapi berdasarkan kategori, dihiasi dengan pencahayaan yang bagus, tata letaknya, kemudian layoutnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan oleh seorang retailer gitu ya. Kemudian marketing mix yang berikutnya berkaitan dengan harga nih. Harga yang kita lakukan terdapat beberapa opsi gitu ya. Apakah kita mampu melakukan yang namanya everyday low price, atau misalkan kalau misalkan kita banyak produknya, banyak stok, kita bisa menggunakan strategi high pricing ataupun low pricing. Kalau misalkan everyday low pricing, contohnya adalah seperti Walmart ya. Mereka setiap hari menjual dengan harga yang rendah gitu ya. Tidak tidak bergonta-ganti. Kalau di kita kan masih bergonta-ganti ya. Misalkan hari Senin itu yang murah daging, tapi sayuran mahal gitu. Kemudian hari Kamis itu sayuran yang murah, daging yang mahal gitu. Tapi kalau misalkan di Walmart dengan supply chain yang bagus, mereka mampu menerapkan pricing strategi everyday low price gitu ya. Kemudian dengan ini high low pricing ini contohnya misalkan teman-teman yang senang berbelanja di Zara misalkan ya. Di Zara ini kan mereka produknya trendy, kemudian brandingnya juga branded gitu ya, brandingnya juga bagus. Nih di sesi-sesi tertentu mereka menjual dengan harga normal. Bajunya satu baju misalkan harganya 250.000 gitu ya. Tapi di session sale misalkan di akhir tahun misalkan mereka mampu mengeluarkan barang yang sama tapi harganya murah gitu ya. Harga diskon. Misalkan harga yang tadi yang 250.000 atau 350.000 tadinya hanya satu baju, tapi di session sale tertentu mereka bisa memberikan diskon dan harga tersebut bisa untuk 2 sampai 3 baju misalkan. Nah, itu kan worth it banget ya. Nah, yang perlu dijaga dengan strategi high low pricing ini adalah image-nya. Image-nya kemudian meyakinkan pada customer meskipun dengan dibeli dengan harga yang normal, ya itu tetap worth it. Kemudian kebalikannya, meskipun itu harganya di diskon gitu ya, setengah harga, tapi itu adalah kualitasnya bagus. Nah, itu harus diperhatikan oleh para retailers. Oke, kemudian masalah promotion dan distribution, silahkan teman-teman lengkapi baca dari buku Kotler yang sudah disediakan ya. Oke, kemudian kita lihat apa sih yang terjadi dengan kondisi retail pada saat ini gitu ya. Khususnya tadi slide sebelumnya kita sudah membahas kehadiran yang namanya teknologi, membahas yang namanya media digital, media sosial dan sebagainya. Tentu saja itu akan sangat mempengaruhi kondisi dari retail itu sendiri gitu ya. Nah, contohnya misalkan yang paling dekat dengan kita nih, ada yang namanya pop-up store gitu ya. Ini pop-up store itu kan juga mereka retail ya, mereka menjual secara eceran. Tapi mereka itu kan tadinya adanya di online ya, adanya online. Tapi dengan berbagai kondisi, kemudian dengan berbagai perubahan yang terjadi, mereka membuat toko fisik nih, gitu ya, pop-up store gitu. Tokonya mereka nggak buat gede-gede banget gitu ya, beda dengan off store gitu. Kalau off store kan mereka membuat toko fisik yang besar gitu ya, menyediakan toko fisik yang besar untuk melayani customer. Tapi yang namanya
store ini bentuknya hanya kecil gitu ya, hanya merepresentasikan ini loh kami juga ada toko fisiknya gitu. Kemudian barang-barang yang dipajang sana hanya barang-barang yang perwakilan yang dijual secara online saja gitu ya. Kemudian dengan adanya teknologi digital gitu ya, ini mendorong yang namanya retailer itu menjadi omnichannel teman-teman. Omnichannel dan multichannel. Apa sih itu omnichannel dan multichannel? Omnichannel dan multichannel itu adalah mereka melakukan penjualan dengan cara online dan juga offline. Dua-duanya dilakukan. Ya online ya offline. Pasarnya dua-duanya digarap gitu ya. Nah, dengan yang namanya omnichannel ini mengambil keuntungan silang gitu ya. Tujuannya silang. Yang pertama gitu ya, membantu menjual secara online kepada teman-teman yang biasanya datang ke toko fisik. Kemudian yang kedua, membantu menjembatani teman-teman yang biasanya belinya ke toko fisik, belinya di toko online. Gitu ya, dua-duanya ini sangat sangat berkaitan. Yang satu untuk menambah tingkat penjualan secara online dan offline, kemudian yang kedua fungsinya adalah dengan meyakinkan kepada customer meskipun online kita tersedia tokonya. Jadi citra keamanannya tetap terjaga. Kalaupun ada apa-apa dengan kondisi online, tinggal datang ke toko offline dan lain sebagainya. Itu adalah dari omnichannel dan multichannel. Kemudian yang terjadi sekarang ada yang namanya virtual reality ya, virtual reality. Pertama kita bahas virtual reality dulu. Sebelum tadi nanti ada virtual store yang mungkin nanti bisa saya sajikan yang namanya virtual store, contohnya di video yang disajikan di e-learning. Nah, retailing juga terjadi perkembangan ya, mengalami perkembangan dengan melibatkan teknologi virtual reality. Contohnya untuk teman-teman perempuan misalkan ingin berbelanja kosmetik gitu ya, bisa memanfaatkan teknologi virtual reality. Kalau misalkan blaze on ataupun lipstiknya warnanya apa, cocok nggak ya dengan saya, tinggal menggunakan aplikasi virtual reality dari L'Oreal gitu ya. Kalau cocok, oke. Kalau tidak cocok, kita bisa ganti warnanya, kita ganti produknya dengan produk-produk dari L'Oreal yang lain. Kemudian dengan IKEA juga nih teman-teman. IKEA juga menghadirkan teknologi virtual reality dalam jualannya gitu ya. Di sini ruangan aslinya nih kosong nih gitu ya. Tapi kita ingin tahu kalau di ruangan ini ada kursi warnanya merah, bagus nggak ya? Kita tinggal arahkan kameranya ke tempat yang kosong itu. Di sana akan kelihatan, oh ternyata bagus ya, tapi warnanya kurang pas nih. Ganti lagi warnanya dengan produk-produk yang lain. Nah itu adalah contoh aplikasi dari virtual reality yang digunakan oleh retailing. Kemudian virtual store online-nya, contohnya misalkan di Jepang itu ada stasiun kereta gitu ya, tapi stasiun keretanya itu tempat tunggunya itu bukan tembok yang kosong. Temboknya itu digunakan oleh salah satu supermarket untuk menampilkan produknya. Misalkan ada produk buah-buahan, produk pakaian, produk sayuran dan sebagainya. Nah, jadi customer yang sedang menunggu kereta di stasiun, kemudian terfikirkan butuh sayuran buat makan di rumah misalkan, dia tinggal scan aja dengan foto yang ada di gambar di ruang tunggu stasiun, kemudian dikirimkan datanya dan barangnya langsung sampai di rumah. Nah itu yang dilakukan oleh retail ya. Oke, itu sedikit tentang retail gitu ya. Berikutnya kita bahas tentang wholesalers gitu ya. Nah ini ada tentang wholesalersnya. Wholesalersnya kalau misalnya kita bagi berdasarkan kategori, ini ada 3 jenis nih. Ada merchant wholesalers, ada agents and brokers, dan ada manufacturer representative. Gitu ya. Nah bedanya apa? Yang pertama kalau merchant wholesalers ini adalah bentuknya grosir ya. Bentuknya grosir, ini belinya dalam quantity yang sangat banyak, quantity yang sangat besar gitu ya. Kemudian yang kedua nih, agent and broker ini adalah berkaitan dengan apakah mereka punya barang ataupun mereka nggak punya barang. Gitu ya. Tujuan mereka adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Gitu ya. Kemudian spesial untuk agents ini bisa berupa mereka adalah agen pembelian ataupun agen penjualan. Fungsi dari mereka adalah mempertemukan penjual, gitu ya, mempertemukan pembeli. Bisa jadi mereka punya barangnya, ataupun bisa jadi mereka nggak punya barang, gitu ya. Barangnya tetap di produsen, di manufacturers, gitu ya. Tapi
mereka membantu menjualkan kita kepada orang lain. Nah, itu masuk ke dalam kategori agents and brokers. Kemudian yang ketiga ini adalah manufacturers, sales branches, and office. Saya lebih senang menyebutnya adalah manufacturers representative gitu ya, karena dalam B2B ini lebih pas disebut dengan manufacturer representative gitu ya. Nah, manufacturer representative ini adalah kepanjangan langsung dari perusahaan gitu ya, kepanjangan langsung dari perusahaan. Jadi dia ada produsennya, ada juga bagian menjualnya. Contohnya misalkan kalau di kita misalkan ada produsen mobil, produknya A, kemudian mereka punya dealer penjualan, produknya juga sama dengan yang dibentuk oleh perusahaan. Kemudian tempat servisnya juga sama, tempat servisnya adalah servis resmi gitu ya. Itu adalah contohnya dari agen tunggal pemilik merek gitu ya. Contohnya itu adalah produsen mobil dan juga manufacturer representatifnya itu adalah dealernya, tempat servisnya dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan contoh yang lainnya misalkan dari elektronik, misalkan toko-toko elektronik biasanya mempunyai perwakilan perusahaan untuk melakukan penjualan secara wholesalers gitu ya, kuantitas yang besar, dan mereka juga menunjuk satu tempat untuk pelayanan servisnya gitu ya. Nah, oke, berikutnya berkaitan dengan strategi dan keputusan apa saja yang harus dilakukan oleh wholesalers gitu ya. Ini sama dengan retail gitu ya. Yang terjadi saat ini adalah yang namanya wholesaling atau wholesalers itu harus menciptakan sebuah value bagi customer-nya. Harus menciptakan value bagi bisnis customer-nya. Mereka harus melakukan yang namanya segmenting, targeting, dan positioning. Kemudian dilanjutkan dengan marketing mix-nya, product, price, place, dan promotion-nya juga harus diperhatikan dengan baik supaya mereka mampu menciptakan value bagi customer bisnisnya gitu ya, karena mereka juga butuh tune in dengan customer, mereka butuh juga keterlibatan dengan teknologi agar mampu menciptakan sebuah nilai yang sangat berarti bagi customer-customernya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Berikutnya teman-teman silahkan melakukan aktivitas belajar mandiri dengan melengkapi pengetahuan-pengetahuan. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, silahkan dicari lagi pencerahan dari baca buku-bukunya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung dengan aktivitas yang lain di learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.